Sebelum berangkat tadi, saya berpesan pada Nanda, luruskan niat. Niat utama adalah talabul ilm dan mensyiarkan Al-Quran. Taman Al-Quran tuh ada nomor 1 sampai nomor 9, ada gambarnya juga. Tapi nomor 4 kambing dan nomor 9 hidangan itu sudah dipilih. Kamu mau nomor berapa? 6. Nomor 6. Nomor 6 dibuka, klik. Itu clue-nya. Pikirkan kira-kira surat apa ya? Buka dulu maskernya. Untuk Akila, apakah kamu sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah Akila sudah siap. Soal-soal untuk Akila, silakan Abi Amir. Surat apa tadi yang dimaksud? Surah An-Nisa. Apa arti nama surah An-Nisa? Wanita. Bacakan dari surah An-Nisa ayat 9 dan 10 lalu terjemahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Akila Sidoarjo. Akila silakan pakai lagi maskernya. Wih, Masya Allah semangatnya luar biasa loh. Dan semua gerakan tangannya tuh bermakna ya. Tuh, ayah kamu tuh Abu ya, peluk. Nangis.
Kenapa Abuya? Mau ngomong apa ke Akila? Coba. Maafin Buya ya nak ya. Ini salah satu tantangan yang buat saya pribadi bukan sekedar tantangan hanya untuk menampilkan anak saya atau Akila saja, tetapi makna yang ada di dalamnya juga. Perjuangan di panggung ini tidak hanya untuk para peserta, kita tahu dan merasakan. Tapi perjuangan para orang tua juga dalam mendampingi anak-anak supaya kuat. Berat memang berdiri di tengah sana. Jadi setiap nafas, kata per kata, ayat per ayat yang dibacakan oleh para peserta kita tak lepas dari doa yang khusyuk dari orang tua mereka. Jadi saya selalu kagum, selalu hormat kepada para orang tua yang dengan lelah tak pernah pasrah untuk selalu berdakwah. Boleh tepuk tangan untuk para orang tua yang luar biasa ini. Sudah cukup? Gak mau cerita lagi? Jadi tadi sebelum berangkat memang bisa dikatakan ini adalah sebuah motivasi Kak Irfan. Tapi ini juga bisa menjadi salah satu cambuk saya mungkin belum bisa menjadi orang tua yang terbaik. Sehingga ketika sebelum berangkat tadi saya yang berpesan pada Nanda, luruskan niat. Niat utama adalah talabul ilm dan mensyiarkan Al-Quran. Sehingga ketika kita sudah berada di babak musabaqah ini tentunya jangan sampai ada semacam rasa sombong. Kemudian yang paling penting adalah saya minta maaf kepada Ananda. Kalau mungkin Abuya belum bisa menjadi Abuya yang terbaik, Ananda, Akila bisa pilih. Pilihan yang pertama, kakak Akila mau Abuya seperti yang sekarang, waktunya belajar, waktunya bermain, Abuya tetap mengarahkan. Atau yang kedua, Abuya ingin keras. Kamu harus seperti ini, supaya bisa jadi seperti ini. Atau yang ketiga, Abuya cuek. Karena namanya anak. Dan saya sebagai orang tua sangat takut. Jangan sampai anak kami yang di sini ini terbebani, yang membuat nanti masa depannya dia terhantui dengan sesuatu hal yang membuat dia itu tidak bisa berkembang. Akila menjawab, saya tetap Abi seperti yang nomor 1. Makanya saya kenapa nangis? Saya takut karena sebelum berangkat itu nangis duluan. Itulah yang buat saya itu tadi doa dan nggak tahu kok matanya terus mengalir. Saya nggak tahu. Senang nggak ada di sini? Senang ya? Dan alhamdulillah dengan Abi seperti ini juga Akila sudah bahagia, betul. Sayang sama Abi. Bilang dong sama Abuya ya, Abuya. Abuya, kakak sayang sama Abuya. Iya sayang. Tadi Akilah tampil memang seperti orang merdeka. Iya betul. Inilah Akilah yang sebenarnya. Saudaraku rahimakumullah, kemerdekaan adalah karunia yang paling mahal dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun, tidak ada seorang pun di antara kita yang mau dibeli dengan berapa miliar pun dengan syarat dia harus dikungkung dalam penjara, ditekan. Justru seorang memilih sebuah kemerdekaan sehingga dia bisa menemukan dirinya sendiri. Saudaraku, kalau kita sayang kepada anak, kita orang tua hanya memantau, melihat jika dia mau jatuh, ambil. Biarkan dia menemukan dirinya sendiri. Kullun ya'malu ala syakilati. Allah telah memberikan potensi-potensi pada masing-masing anak kita. Kita orang tua, jangan memaksa anak kita menjadi kita. Tidak. Banyak. Seorang ustadz, anaknya bukan ustadz. Seorang hafiz, anaknya bukan hafiz. Seorang bukan hafiz, anaknya hafiz. Ini semua dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Jadi jangan dipaksa anak kita seperti kita. Biarkan dia bermain. Kita hanya memberikan pemahaman-pemahaman. Masya Allah. Ayah, insya Allah ya. Semoga Allah memaafkan jika itu ada sikap yang ayah merasa bersalah. Tapi insya Allah ini yang terbaik. Masya Allah. Terima kasih Abi Amir Faisal Fat. Akila, alhamdulillah komentar dari Abi juga bagus sekali. Oke, tepuk tangan untuk Abuya dan juga Akila.
Alhamdulillah, Masya Allah. Makasih Abi ya. Ini tapi tadi ketika syaitan gitu. Saya sama Damis juga sampai kaget dan tertawa. Syekh, gimana tadi Akila? Baru nanti ke Nabila Kak. Masya Allah. Tadi saya mau nanya Akila, kenapa ketika menyebut syaitan begini tanduk? Karena apa? Karena punya tanduk. Setan itu punya Memang tanduk. Akila pernah ketemu ya? Berarti kambing setan dong. Luar biasa Masya Allah. Dan itu tadi ayat yang dibaca Akila luar biasa sekali. Itu wasiat yang ditinggal seorang ayah, ibu untuk anaknya. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Jika Anda khawatir meninggalkan keturunan yang lemah, ayo orang tua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika orang bertakwa, insya Allah anaknya akan dikawal oleh Allah. Maka kesalehan orang tua akan bermanfaat buat anak. Dan anak yang saleh adalah anak yang mendoakan orang tua. Luar biasa hari ini. Hebat sekali. Masya Allah, Akila. Kalau Abi Amir 2 jempol dari Abi Mantap. Amir juga. Oke. Kalau dari Kak Nabila? Mantap juga. 2 jempol juga dari Kak Nabila. Allah Masya Akbar. Allah. dari Syekh. Dari saya dapat jempol 2 jempol Masya juga. Allah. Masya Allah. Saya begini dan begini. Wah, ada gitunya juga. Silakan Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk Akila hari ini penampilannya luar biasa ya. Ada yang perlu perhatikan adalah makhraj huruf kha. Ya, jangan wal yakhsha, dironggang dikit makhrajnya supaya wal yakhsha lebih soft lagi. Dan memang Kak Irfan untuk makhraj huruf kha ini untuk mungkin untuk orang Indonesia yang karena memang di antara hurufnya tidak ada huruf kha, untuk pemula atau untuk memancing makhrajnya tidak apa-apa, kita makhrajnya agak yang kasar. Contoh tadi seperti yang sudah dibacakan oleh tadi ada akhir wal yakhsha. Nah, tapi untuk setelah sudah mendapat makhrajnya nanti kita usahakan agak direnggang dikit. Seperti itu. Itu saja komentar dari Kak Nabila untuk Akila. Terima kasih Kak Nabila, terima kasih Dewan Juri. Wah, Akila alhamdulillah. Oke, tos dulu dong. Oke, ucapkan salam nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akila Sidoarjo.